Sahabat jiwa, kembali lagi dalam program Renungan Jiwa. Birrul Walidain, kunci meraih keberkahan hidup di dunia dan di akhirat. Itulah tema kita pada malam hari ini. Dan sahabat, untuk segmen ini saya ingin mempersilahkan kepada sahabat jiwa yang hadir malam ini untuk meluapkan keresahan jiwanya. Mungkin mau bertanya, mau curhat ke guru kita, boleh kami persilahkan. Siapa sahabat yang ingin bertanya terlebih dahulu? Boleh perkenalkan dirinya dan apa curhatannya, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triunggul Taniasi dan saat ini saya sebagai seorang mahasiswi di daerah Jakarta Timur. Jadi begini Pak Ustadz, saya kalau di rumah itu kan biasa dekat dengan bapak saya. Namun pada bulan Oktober lalu, bapak saya telah berpulang Pak Ustadz. Jadi saya hanya tinggal dengan kakak dan juga mama saya. Namun kakak saya ini sudah berkeluarga. Jadi saya hanya berinteraksi banyaknya dengan mama saya aja. Namun karena sering berinteraksi dengan mama saya, jadi saya sering nih berselisih pendapat antara saya dan juga mama saya. Contohnya adalah waktu itu saya ingin memilih jurusan apa yang saya inginkan. Namun keinginan yang mama saya mau itu berbeda dengan apa yang saya inginkan Pak Ustadz. Jadi saya sempat marah, kecewa kepada mama saya sehingga saya melontarkan kalimat yang seharusnya tidak saya ucapkan seperti itu. Karena saya kecewa terhadap mama saya, ditambah saya di rumah sudah tidak ada bapak saya lagi yang mendukung saya, yang mensupport saya, karena biasanya saya dengan bapak saya itu sangat dekat gitu ya. Jadi apakah saya salah Pak Ustadz jikalau saya membantah apa yang mama saya mau gitu Pak Ustadz? Apakah saya harus selalu mengikuti apa yang mama saya inginkan? Nah itu saja Pak Ustadz, sekian terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Kak Tri ya. Jadi ketika ibu kita punya keinginan, kita juga punya keinginan, dan ternyata keinginan keduanya berbeda Ustadz. Kira-kira apakah kita harus nurut juga ke ibu kita, ke orang tua kita, dan bagaimana menghadapinya begitu ya? Silahkan Ustadz. Iya, saya izin menjawab ya. Tadi ada pertanyaan dan sebelumnya sudah ada kisah yang sudah kita ikuti bersama. Ketika keinginan kita berbeda dengan keinginan orang tua, kita berselisih paham gitu. Gini, perbedaan itu sebuah kepastian, itu udah pasti. Anak orang tua, saudara, suami istri, atasan bawahan, itu pasti. Jadi perselisihan, perbedaan pendapat itu sebuah kepastian. Tapi dalam Islam, perbedaan pendapat itu bukan aib. Terkhusus kita ke orang tua secara fikih. Boleh seorang anak menikah tanpa restu orang tua bila pilihan anak sesuai agama, pilihan orang tua tidak sesuai agama. Boleh, secara fikih. Tapi secara adab, saya pribadi punya orang tua dan sampai saat ini kalau ada yang berbeda dengan orang tua saya cuma diam saja. Imam Asy-Syafi'i menasehatkan kepada kita, jangan berselisih dengan orang tua, sungguh pun orang tua kita salah. Artinya apa? Jangan berbantah-bantahan. Betul, secara hukum agama boleh, tapi secara etika jangan mau berbantah-bantahan dengan orang tua. Jangan menyalahkan orang tua. Walaupun orang tua kita itu salah. Satu, secara etika. Yang kedua, dalam agama kita, anak itu tidak ada wilayah atau kebolehan menceramahi orang tua. Jadi, sungguh pun orang tua kita salah, beda sama kita. Aku pengen jurusan psikologi. Mamanya bilang kedokteran. Diam aja dulu. Kalau tadi cerita Mbak Lira Firna, sabar aja dulu. Orang tua kita itu punya hati kok. Tidak ada manusia di dunia ini kecuali Allah titipkan hati ke dalamnya. Kalau kita sabar sedikit, kita ngasih ruang sejenak, akan ada fase di mana Allah menyentuh hati orang tua kita. Kalau betul keinginan kita baik, Allah akan buat orang tua kita setuju. Kalau rupanya pilihan kita ini salah, Allah akan kuatkan hati orang tua kita untuk tidak ikut pendapat kita. Jadi itu yang harus kita pahami kala berselisih dengan orang tua.
Kalau berbeda ya, kasih ruang, kasih jeda, kasih waktu, akan ada waktu di mana terbuka kembali hati yang tadi mungkin tertutup. Begitu ya Mbak ya. Mudah-mudahan menjawab. Begitu ya Kak Tri, mudah-mudahan menjawab. Oke, baik. Untuk sahabat jiwa selanjutnya ingin bertanya, boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Dan apa ini pertanyaannya? Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Ustadz dan Ustazah, nama saya Della. Saya tinggal di Jakarta Timur. Sedikit cerita Ustadz, saya memiliki satu saudara. Saya 2 bersaudara. Saat saya berusia 2 tahun, orang tua saya bercerai. Terus ibu saya menikah lagi saat saya kelas 6 SD. Dan saat ini saya tinggal bersama ibu dan adik saya. Namun orang tua saya ini suka meminjam uang ke sana kemari. Dan dengan gaji saya yang tidak seberapa, beliau suka memintanya dengan memaksa. Namun jika tidak saya kasih, beliau suka marah, suka keras ke saya. Saya bingung bagaimana cara saya harus menanggapinya Ustadz. Apakah saya boleh tegas dalam hal ini atau tidak Ustadz? Terima kasih. Ya, saya banyak pertanyaan seperti ini. Ada yang orang tuanya rentenir, ada yang orang tuanya pemabuk, pejudi, pinjol gitu ya, atau judol, banyak sekali. Sementara anaknya ekonominya tidak terlalu mapan. Dulu waktu kecil orang tuanya mereka tidak sabar gitu ya. Anak gimana Ustadz? Begini, ya. Jadi karena Allah yang maha pemberi rezeki, Allah itu ngerti sebenarnya kita itu kebutuhannya berapa, keluarga kita butuhnya berapa, orang dekat kita butuhnya berapa. Saya baca tafsir Buya Hamka itu kadang nangis ya. Nangis itu gini, kata Buya Hamka gini ya, lihatlah orang yang datang kepadamu minta tolong dengan 2 cara. 1, lihat mereka sebagai alat yang Allah pakai untuk keluarnya harta kita dalam kebaikan, karena kita bantuin orang. Yang kedua, lihatlah orang yang minta tolong ke kita itu sebagai tempat di mana kita bisa peduli kepada sesama. Mungkin kalimat ini bagi kebanyakan orang biasa ya, tetapi begini, kalau yang minta tolong itu orang lain saja kita tolong, apalagi orang tua sendiri. Ustadz, rezeki saya itu tidak banyak. Tenang, Allah tahu. Ingat firman Allah, in ahsantum. Kalau kita berbuat baik kepada siapapun, terkhusus ke orang tua, maka kebaikan itu sejatinya bukan untuk orang, tapi untuk diri kita sendiri. Ustadz, tapi orang tua saya dulu tidak sabar. Saya teringat jawaban Ustadz Abdus Somad ketika seorang anak bertanya, Ustadz, dulu ketika kami kecil orang tua kami bercerai, ibu kami nikah dengan laki-laki lain. Sekarang dia sudah tua, dia datang lagi minta tolong karena sudah miskin, tak ada chemistry. Gimana Ustadz? Ustadz Abdus Somad jawab, kita beri makan orang tua kita sampai meninggal dunia. Kita belikan dia emas 5 kilogram beratnya. Kita minum air cucian kakinya, tidak bisa mengganti setetes darah ketika melahirkan kita. Tidak bisa. Sebagaimana jawaban yang pertama, saya akan selalu bilang, tidak ada batas sabar untuk orang tua dalam artian maaf secara etika, bukan secara fikih. Bagi saya, oke, mungkin orang tua kita salah, tapi setidaknya kita tidak perlu berbantah-bantahan. Oke, mungkin rezeki kita kurang, tapi selagi bisa, bantu. Yang penting tidak bunuh diri. Artinya gimana? Kita cukup, sekolah kita lanjut, kita tidak meminjam-minjam ke orang, bantu orang tua kita. Walaupun kondisi seperti yang ditanyakan tadi. Begitu ya Mbak ya. Jadi tetap bersabar, tetap berbakti ke orang tua. Yakinlah, Allah kita itu tidak tidur dan tidak tuli. Allah kita maha tahu. Pada waktu yang tepat, Allah akan buat semuanya menjadi seperti yang kita inginkan.
Wallahu a'lam bishawab. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, sahabat jiwa, kita akan jeda lebih dahulu. Sajadah berikut ini nanti kita akan berdoa dan bermuhasabah bersama.